Hai, jumpa lagi kita dalam editorial Podcast 9. Saya Wina Armada akan menjabarkan isi dari editorial Podcast 9. Kali ini kami akan mengangkat mengenai heboh grup musik Sukatani. Setelah heboh gaduh kehadiran lagu Bayar dari grup Sukatani, kita mendengar kabar yang baik. Instansi polisi secara resmi mengatakan mereka tidak anti kritik. Mereka juga mempersilahkan kalau grup Sukatani mau mementaskan lagu tersebut kembali atau mau memviralkan kembali lagu Bayar. Bahkan Kapolri memperbolehkan, dan kalau grup Sukatani berkenan bisa menghibur kalangan Polri. Sebelumnya kita ketahui lagu Bayar karya grup Sukatani ini yang sempat viral di media sosial hilang dari peredaran, dan bahkan dua personel grup ini yaitu Lutfi dan Novi menyatakan meminta maaf dan menarik lagu tersebut. Rupanya belakangan kita mengetahui bahwa permintaan itu, hilangnya lagu itu tidak terlepas dari kemungkinan adanya intimidasi dari oknum polisi. Sang oknum merasa lagu tersebut menyerang instansi polisi. Oknum tersebut merasa lagu tersebut merendahkan harkat dan martabat Polri, dan karena itu berinisiatif sendiri untuk melarang peredaran lagu tersebut dan memanggil personel dari Sukatani sehingga sampai muncul pernyataan permintaan maaf dan menarik lagi lagu Bayar. Rupanya tindakan oknum-oknum ini tidak sejalan dengan kebijakan dari instansi Polri sendiri. Dan 6 orang yang diduga terlibat dalam intimidasi ini sudah diperiksa oleh Propam, dan kita sedang menanti apa hasil pemeriksaan tersebut. Tetapi di luar pemeriksaan tersebut, pihak polisi sudah menegaskan bahwa mereka terbuka terhadap kritik. Mereka tidak alergi terhadap politik, sehingga mereka mempersilahkan bagi yang ingin mengkritik instansi polisi tidak akan dilarang, termasuk peredaran lagu Bayar. Memang, kalau kita perhatikan sejarah perkembangan kesenian, kebudayaan, apalagi di era teknologi seperti sekarang yang beredar cepat, tidak mungkin lagi kita menahan satu laju karya kesenian, termasuk melalui musik. Dalam hal ini, kami sependapat, Podcast 9 sependapat dengan pimpinan Polri bahwa lagu tersebut dapat menjadi introspeksi pihak Polri. Kalau ternyata pihak Polri ada kelemahan dan diwakili oleh lagu itu, maka lagu itu akan memberikan polisi untuk segera berbenah diri, segera memperbaiki hal-hal yang lemah. Lagu tersebut dan karya-karya seni lainnya akan mendorong, memberikan perbaikan kepada instansi Polri. Oleh sebab itu, terhadap kesenian ini, terhadap kebudayaan yang mengkritik Polri atau instansi manapun, kita tidak lagi pada tempatnya untuk melarang, apalagi membungkam hal-hal semacam itu. Ini sudah zaman demokrasi. Pembungkaman kesenian, pembungkaman kebudayaan semacam ini, selain bertentangan dengan hak asasi,
juga sudah tidak efektif. Pembungkaman ini justru melambungkan karya-karya yang dibungkam, karya-karya yang dilarang. Kita lihat saja contohnya lagu Bayar, Bayar, Bayar sudah beredar di luar negeri. Bahkan sudah beredar dalam versi artificial intelligence dalam bahasa Inggris. Sehingga hakikatnya pelarangan itu, pembatasan itu, pembukaman itu justru meledakkan lagu Bayar, Bayar, Bayar. Bahwa dua personilnya kemudian minta maaf, itu adalah petunjuk bahwa mereka berada di dalam tekanan. Kami menghimbau bahwa para seniman tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi takut untuk mengembangkan kreativitasnya, untuk mengkritik siapapun, pimpinan yang manapun, instansi yang manapun. Karena kritik adalah bagian dari demokrasi. Tanpa kritik, tidak ada demokrasi. Tanpa kritik, tidak mungkin demokrasi berkembang. Oleh sebab itu, kritik harus diterima sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada, termasuk lagu Bayar, Bayar, Bayar akan memberikan dampak yang positif kepada instansi polisi. Dalam hal ini, kami menyambut baik sikap pimpinan Polri yang mendukung lagu tersebut, tidak melarang lagu tersebut, dan bahkan mempersilahkan grup tani untuk menciptakan lagu-lagu sejenis yang baru. Ini sebuah pelajaran buat kita. Pada masa kini, siapapun, instansi manapun, tidak lagi layak melakukan pelarangan, pembungkaman terhadap karya-karya seni. Tidak boleh melakukan pelarangan terhadap karya buku, karya lagu, dan juga mungkin stand-up komedi. Kita harus menerimanya dengan lapang dada, melakukan introspeksi, dan membuat perbaikan ke dalam, bukan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peradaban modern. Oleh karena itu, Podcast 9 mendukung penuh pimpinan Polri untuk membiarkan para seniman, para kreator mengemukakan karya-karyanya, termasuk yang mengkritik instansi-instansi, dalam hal ini juga instansi polisi atau Polri. Demikian editorial Podcast 9 kali ini. Sebelum mengakhiri, seperti biasa, saya selalu mengingatkan, kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Saya Wina Armada, sampai jumpa pada Podcast 9 yang akan datang.